Dr. Paradipa Zahra, dokter yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya Bapak, izinkan saya untuk mengidentifikasi data terlebih dahulu Pak ya. Dengan Bapak siapa Pak? Patan. Bapak Patan. Bapak Patan untuk usianya berapa tahun Pak? 45 tahun. 45 tahun. Sekarang Bapak Patan tinggal di mana Pak? Mas Tiara. Mas Tiara. Untuk pendidikan terakhir Bapak sebagai apa Pak? SMA. Sekarang Bapak bekerja di mana ya Pak? Pegawai swasta. Pegawai swasta. Untuk Bapak Patan datang ke sini kan keluhan apa Pak? Kaki kiri sakit. Oh, kaki kiri Bapak sakit Pak ya. Sejak berapa Pak? Berapa lama Pak? 1 minggu. 1 minggu Pak ya. Selain kaki kiri Bapak yang sakit, ada keluhan apa lagi Pak? Hitam. Oh, apa namanya, jari-jari Bapak hitam Pak ya. Baiklah, Bapak bisa ceritakan nggak Pak awal gimananya ada hitam itu Pak? Dari ujung jari kaki sampai punggung. Oh, berarti dari ujung jari kaki Bapak sampai ke punggungnya Pak ya. Baiklah, untuk warnanya itu sendiri warnanya kehitaman ya Pak? Warnanya kehitaman Pak ya. Berarti warnanya itu dari biru kehitaman. Baiklah, sebelumnya Bapak Patan apakah Bapak ada di bagian kakinya itu ada bengkak? Ya. Tidak ada Pak ya. Lalu apakah ada kemerahan? Ya. Ada nananya Pak? Ya. Ada Pak ya. Lalu apakah Bapak merasakan adanya demam Pak? Ya. Tidak ada Pak ya. Sebelumnya apakah Bapak memiliki riwayat seperti ini Pak? Ya. Tidak ada Pak ya. Terus kan Bapak kan kakinya sakit Pak ya. Nah, kalau dipakai berjalan gimana Pak? Sakit Pak ya. Kalau istirahat Pak? Tidak. Oh, berarti kalau misalnya dipakai jalan sakit, kalau istirahat tidak Pak ya. Kalau sakitnya ini sejak kapan Pak? 1 bulan terakhir. Oh, 1 bulan terakhir Pak ya. Nah, sebelumnya Bapak Patan, mohon maaf ya Pak ya, saya ingin bertanya, Bapak Patan apakah Bapak merokok? Ya. Merokok Pak ya. Kalau satu harinya berapa bungkus Pak? 1 sampai 2 1 bulan. sampai 2 bungkus. Sejak berapa lama Bapak merokok Pak? Sejak SMP. Oh, sejak SMP Pak ya. Lalu Bapak Patan apakah Bapak mempunyai penyakit diabetes mellitus? Ya. Riwayat hipertensi? Tidak. Lalu ada Bapak penyakit autoimun Pak? Tidak. Lalu Bapak apakah ada riwayat pernah kena stroke? Tidak. Ada kelainan jantung Pak? Tidak. Tidak ada. Lalu untuk keluarga Bapak, apakah keluarga Bapak ada yang mengidap hal serupa seperti Bapak? Tidak. Tidak ada Pak ya. Sebelumnya Bapak Patan apakah Bapak pernah mengkonsumsi obat-obatan tertentu untuk mengobati gejala Bapak? Tidak. Tidak ada Pak ya. Baik Bapak Patan, terima kasih untuk anamnesisnya. Karena kita sudah melakukan anamnesis, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak. Mangga Bapak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kepada pasien. Sebelumnya kita cuci tangan dulu namanya menurut WHO. Lalu kita gunakan sarung tangan. Lalu kita posisikan pasien dalam keadaan terlentang dan exposure hingga daerah femoralis. Nah, setelah itu kita lihat untuk kita lakukan inspeksi, kita bandingkan antara ekstremitas kanan dan ekstremitas kiri pasien. Nah, lalu untuk pertama kita lihat warnanya, kita lihat apakah warnanya itu ada pucat, kebiruan atau hitam. Nah, di sini terlihat pada kaki kiri pasien itu ada warna kehitaman pada jari kedua kaki kiri pasien. Lalu kita lihat ada tidak atrofi otot. Di sini pemeriksaan dilakukan pada otot gastrocnemius dan pada betisnya. Di sini lalu kita lihat ada distribusi pertumbuhan rambut-rambut. Nah, kita bandingkan apakah ada pertumbuhan rambut-rambut pada bagian ekstremitas kanan dan ekstremitas kirinya. Lalu kita lihat lalu kita lihat keadaan kulit pasien, apakah kulit pasien itu lembab atau dia malah mengalami kekeringan. Lalu yang selanjutnya kita lihat perubahan pertumbuhan kuku. Kita lihat kuku pasien apakah ada pertumbuhan yang abnormal ataukah pertumbuhan dari kuku pasien ini terbilang normal. Nah, selanjutnya kita lihat juga apakah pada ekstremitas kanan dan kiri pasien ini ada gangren atau ulkus. Nah, jika ada, kita lihat di sini di ekstremitas kiri pasien ini terlihat bahwa adanya gangren atau ulkus di jari kedua kiri pasien ini. Nah, setelah kita dapatkan, kita inspeksi apakah ada pus, apakah ada edem atau bengkak, ada hiperemis, dan tentukan ukuran dan kedalamannya.
Nah, selanjutnya kita lakukan palpasi. Di sini kita akan mengukur suhu dari ekstremitas kanan dan kirinya. Kita bandingkan antara ekstremitas kanan dan ekstremitas kiri. Selanjutnya kita akan mengukur suhu dari daerah distal sampai dengan femoralis menggunakan punggung tangan. Nah, setelah itu setelah itu kita lakukan pemeriksaan kapilari refill time. Di sini kita lakukan pada semua jari kaki satu persatu. Bila tidak, jika tidak bisa, jika ada masalah pada kukunya, kita bisa lihat pada bagian kulitnya apakah di kulitnya itu ada kekeringan. Nah, selanjutnya kita, karena di sini pasien masih normal, jadi kita periksa pada bagian kukunya satu persatu. Nah, selanjutnya pasien ini tuh masih dalam normal dikarenakan masih kurang dari sama dengan 2 detik. Lalu kita lakukan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan arteri dorsalis pedis. Di sini kita akan memeriksa punggung kedua kaki, antara yang mana pemeriksaan itu dilakukan pada kedua punggung kaki antara jari 1 sampai dengan jari 2 metatarsal. Kita lakukan seperti ini. Pada bagian kanan, lalu kita bandingkan pada bagian kirinya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu di sini kita melakukan pemeriksaan arteri tibialis posterior. Di sini kita periksa antara malleolus medial dan tendon Achilles. Kita lakukan seperti ini. Kita lakukan pada yang kanan, lalu kita lakukan pada pemeriksaan yang kiri. Nah, lalu kita lakukan pemeriksaan pada arteri poplitea. Sebelumnya Bapak Patan, mohon maaf, kita angkat dulu Pak ya. Kita tekuk. Nah, kita tekuk, lalu kita inspeksi. Lakukan selanjutnya kita bandingkan dengan yang kiri. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada arteri femoralis. Di sini kita akan lihat untuk pemeriksaan arteri femoralis ini tuh ada bagian medial atau regio inguinal setinggi puncak kulit dan sangkangan. Mohon maaf ya Pak ya. Lalu selanjutnya kita lihat, kita akan memeriksa gangren. Di sini kita lihat, di sini ada gangren atau ulkus pada kaki bapaknya. Kita lihat ukurannya, lalu kita berikan tekanan. Bapak Patan, apakah sakit? Sakit Pak ya. Setelah itu kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi pada pasien ini. Nah, setelah selesai, kita lepaskan sarung setelah Bapak Patan karena pemeriksaannya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melepaskan sarung tangan dan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Dr. Taradipa Azhara, dokter yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk identifikasi data terlebih dahulu Pak ya. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Patan, untuk usianya berapa tahun Pak? 45 tahun Pak ya. Untuk Bapak Patan ini, untuk alamat tempat tinggalnya di mana Pak? Perumnas Tiara. Di Perumnas Tiara. Untuk pendidikan terakhirnya Pak? SMA Pak ya. Untuk status kerjanya Pak sekarang kerja sebagai apa? Pegawai swasta Pak ya. Nah, Bapak Patan sebelumnya datang ke sini dengan keluhan apa ya Pak? Kaki kiri bengkak. Oh, kaki kiri yang bengkak Pak ya. Sejak berapa lama Pak kaki kirinya itu bengkak? Minggu. 1 minggu Pak ya. Lalu untuk kaki kirinya bengkak ini terus menerus atau hilang timbul Pak? Hilang timbul Pak ya. Kalau misalnya ke kaki Bapak ini tuh kalau misalnya saat beraktivitas bagaimana Pak, sakit atau tidak? Sakit Pak ya. Kalau istirahat Pak? Tidak Pak ya. Berarti kalau istirahat tidak sakit Pak ya.
Sebelumnya Bapak Patan pernah mengalami keluhan seperti ini? Tidak. Tidak Pak ya. Sebelumnya lalu apakah ada kebiruan Pak yang muncul? Tidak. Tidak Pak ya. Untuk perubahan warnanya Pak, kalau boleh tahu ada perubahan warna apa ya Pak? Merah. Oh, kemerahan Pak ya. Lalu apakah di bagian kulit Bapak itu ada yang keras gitu Pak? Tidak. Tidak Pak ya. Lalu apakah ada luka Pak pada bagian kaki Bapak? Tidak. Tidak ada Pak ya. Lalu sebelumnya kalau boleh tahu Pak, awal mula timbul adanya varises atau apa yang terjadi pada Bapak nih kenapa Pak? Kalau kerja lama berdiri. Oh, kalau Bapak ini kerjanya lama berdiri Pak ya. Nah, baik. Sebelumnya Bapak Patan, apakah Bapak Patan merokok? Oh, sejak umur berapa Pak? 17 tahun. 17 tahun. Sehari berapa bungkus biasanya Pak? 1 sampai 2 bungkus. 1 sampai 2 bungkus Pak ya. Lalu Bapak Patan, apakah sebelumnya Bapak ada riwayat hipertensi Pak? Tidak. Tidak ada Pak ya. Obesitas Pak? Tidak. Bapak ada kanker Pak sebelumnya? Tidak. Tidak ada. Sebelumnya Bapak Patan apakah pernah terjatuh atau kecelakaan seperti itu Pak? Tidak. Tidak Pak ya. Baik. Sebelumnya Bapak Patan apakah Bapak Patan pernah mengobati atau mengkonsumsi obat-obatan untuk meringankan dari gejala Bapak? Tidak. Tidak Pak ya. Baik, oleh karena itu Bapak Patan, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu Pak ya. Baiklah, di sini selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Di sini saya akan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Nah, setelah itu saya akan menggunakan sarung tangan. Selanjutnya kita lakukan inspeksi pada posisi anterior dan posterior pasien. Kita lakukan terlebih dahulu untuk posisi anterior. Di sini kita lihat apakah ada edema pada ekstremitas kanan dan ekstremitas kirinya. Lalu kita lihat apakah ada hiperemis pada ekstremitas kanan dan kirinya. Lalu kita lihat apakah ada dalam lektasis. Di sini tuh biasanya dilihat pada daerah paha. Mohon maaf Pak ya, di sini di bagian pahanya. Nah, pada pasien ini tuh terdapat telangial lektasis, yaitu agak sedikit ringan. Lalu dilihat apakah ada varises pada ekstremitas kanan dan kirinya. Lalu kita lihat apakah ada hyperpigmentasi. Nah, di sini tuh biasanya dilihat pada bagian dekat ankle-nya, Nah, di sini tuh pada pasien ini terlihat warna gelap pada bagian ankle-nya yang menunjukkan tanda-tanda adanya tanda-tanda dari hiperpigmentasi. Nah, lalu di sini juga kita lihat apakah ada lipodermatosklerosis. Di sini dilihat pada bagian sekitar ankle, pada bagian kanan dan bagian kiri. Nah, untuk pasien ini tuh tidak ada. Nah, lalu kita lihat juga pada ulkus, apakah pada pasien ini tuh ada ulkus atau tidak. Kita lihat bagian dari ekstremitas kanan dan kiri. Bapak boleh balik. Selanjutnya kita inspeksi juga. Kita lihat inspeksi apakah dia ada edema, ada hiperemis, lalu apakah dia ada varises pada bagian ekstremitas kanan dan bagian ekstremitas kirinya. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Di sini kita akan mengukur suhu dari ekstremitas kanan dan kirinya. Kita bandingkan antara ekstremitas kanan dan ekstremitas kiri. Selanjutnya kita akan mengukur suhu dari daerah distal sampai dengan femoralis menggunakan punggung tangan. Nah, setelah itu setelah itu kita lakukan pemeriksaan kapilari refill time. Di sini kita lakukan pada semua jari
pada semua jari kaki satu persatu. Bila tidak, jika tidak bisa, jika ada masalah pada kukunya, kita bisa lihat pada bagian kulitnya apakah di kulitnya itu ada kekeringan. Nah, selanjutnya kita, karena di sini pasien masih normal, jadi kita periksa pada bagian kuku-kukunya satu persatu. Nah, selanjutnya pasien ini tuh masih dalam normal dikarenakan masih kurang dari sama dengan 2 detik. Lalu kita lakukan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan arteri dorsalis pedis. Di sini kita akan memeriksa punggung kedua kaki, antara yang mana pemeriksaan itu dilakukan pada kedua punggung kaki antara jari 1 sampai dengan jari 2 metatarsal. Kita lakukan seperti ini. Pada bagian kanan, lalu kita bandingkan pada bagian kirinya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pemeriksaan selanjutnya, yaitu di sini kita melakukan pemeriksaan arteri tibialis posterior. Di sini kita periksa antara malleolus medial dan tendon Achilles. Kita lakukan seperti ini. Kita lakukan pada yang kanan, lalu kita lakukan pada pemeriksaan yang kiri. Nah, lalu kita lakukan pemeriksaan pada arteri poplitea. Sebelumnya Bapak Patan, mohon maaf, kita angkat dulu Pak ya, kita tekuk. Nah, kita tekuk, lalu kita inspeksi. Lakukan selanjutnya kita bandingkan dengan yang kiri. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada arteri femoralis. Di sini kita akan lihat untuk pemeriksaan arteri femoralis ini tuh ada bagian medial atau regio inguinal setinggi puncak kulit dan selangkangan. Mohon maaf ya Pak ya. Lalu yang selanjutnya kita lihat, kita akan memeriksa gangren. Di sini kita lihat, di sini ada gangren atau ulkus pada kaki bapaknya. Kita lihat ukurannya, lalu kita berikan tekanan. Bapak Patan, apakah sakit? Sakit Pak ya. Setelah itu kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi pada pasien ini. Nah, setelah selesai, kita lepaskan sarung setelah Bapak Patan karena pemeriksaannya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melepaskan sarung tangan dan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Di sini kita akan mengukur suhu dari ekstremitas kanan dan kirinya. Kita bandingkan antara ekstremitas kanan dan ekstremitas kiri. Selanjutnya kita akan mengukur suhu dari daerah distal sampai dengan femoralis menggunakan punggung tangan. Nah, setelah itu di sini setelah itu kita lakukan pemeriksaan kapilari refill time. Di sini kita lakukan pada semua jari kaki satu persatu. Bila tidak, jika tidak bisa, jika ada masalah pada kukunya, kita bisa lihat pada bagian kulitnya apakah di kulitnya itu ada kekeringan. Nah, selanjutnya kita, karena di sini pasien masih normal, jadi kita periksa pada bagian kuku-kukunya satu persatu. Nah, selanjutnya pasien ini tuh masih dalam normal dikarenakan masih kurang dari sama dengan 2 detik. Lalu kita lakukan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan arteri dorsalis pedis. Di sini kita akan memeriksa punggung kedua kaki, antara yang mana pemeriksaan itu dilakukan pada kedua punggung kaki antara jari 1 sampai dengan jari 2 metatarsal. Kita lakukan seperti ini. Pada bagian kanan, lalu kita bandingkan pada bagian kirinya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu di sini kita melakukan pemeriksaan
arteri tibialis posterior. Di sini kita periksa antara malleolus medial dan tendon Achilles. Kita lakukan seperti ini. Kita lakukan pada yang kanan, lalu kita lakukan pada pemeriksaan yang kiri. Nah, lalu kita lakukan pemeriksaan pada arteri poplitea. Sebelumnya Bapak Patan, mohon maaf, kita angkat dulu Pak ya. Kita tekuk. Nah, kita tekuk, lalu kita inspeksi. Lakukan palp. Selanjutnya kita bandingkan dengan yang kiri. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada arteri femoralis. Di sini kita akan lihat untuk pemeriksaan arteri femoralis ini tuh ada bagian medial atau regio inguinal setinggi puncak kulit dan selangkangan. Mohon maaf ya Pak ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes Brady Trundle-Rebouch. Nah, di sini kita akan untuk langkah-langkahnya. Pertama, pasien ini terlentang dengan bagian ekstremitasnya itu ditinggikan. Nah, kita minta asisten untuk membantu untuk meninggikan ekstremitas pasiennya. Nah, setelah itu kita kompresi manual menggunakan tourniquet digunakan untuk menutup bagian vena subvena proximalnya. Kita letakkan pada bagian sininya. Maaf ya. Sudah. Nah, setelah selesai, kita kemudian kita minta pasien untuk berdiri tegak. Bapak Patan bisa untuk berdiri, Pak. Nah, setelah selesai pasiennya sudah berdiri, lalu kita lihat inkompensasi vena sampai vena besar dan vena perforatornya. Di sini kita lihat apakah ada pembesaran pada pena, pada pembesaran pada penanya. Lalu selanjutnya Bapak Patan bisa tidur kembali, Pak. Nah, setelah itu kita lepaskan tourniquetnya. Lalu kita lihat tanda-tanda, yaitu di sini ada nyeri peregangan pasi pada otot betisnya. Nah, setelah pemeriksaan selesai, kita lepaskan sarung tangan dan kita cuci tangan dalam langkah menurut WHO kembali. Kita buangkan lalu kita cuci tangan sama Bapak Patan bisa berdiri kembali, duduk kembali, Pak. Bapak Patan, dari hasil pemeriksaan fisik tadi, saya sarankan Bapak untuk melakukan saya merujuk ke Bapak kembali untuk ke bedah vaskular ya Pak ya. Sebelumnya Bapak Patan, apakah Bapak sudah mengerti Pak? Baik Pak ya, terima kasih Bapak.